Hai Sobat Milenial and Gen Z, apa kabarnya? Semoga kalian sehat ya. Kita ketemu lagi di program Real Talk with Uni Lubis, dan kali ini memang temanya dan narasumbernya juga spesial. Jadi temanya kita akan ngomongin soal sunat perempuan ya. Jadi ini nanti kita akan belajar dan jadi tahu apa dampaknya sunat perempuan ini bagi perempuan. Narasumber saya ini saya udah kenal lama ya, Mbak Liz Markus. Ini saya mengenalnya awalnya sebagai aktivis hak-hak perempuan ya, kemudian di PK ya, perempuan untuk kepala keluarga. Ini macam-macam nih, helmnya ini macam-macam ya. Tapi konteks ini memang sangat kompeten karena Mbak Liz ini yang melakukan penelitian. Betul. Ya, terhadap istilahnya ini adalah P2GP, pelukaan dan pemotongan genital perempuan ya. Jadi tanggal 6 Februari beberapa hari yang lalu itu kita peringati Hari Internasional Tanpa Toleransi terhadap Pelukaan dan Pemotongan Genital Perempuan. Betul. Tapi ini kan kepanjangan ya. Jadi intinya itu adalah tanpa toleransi terhadap sunat perempuan ya. Aku mau ngutip dulu datanya ya. Ini kan hari itu dari PBB ya, bagian dari program pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Karena PBB itu Perserikatan Bangsa-Bangsa ingin menghapuskan praktek sunat perempuan hingga tahun 2030, karena saat ini ada lebih dari 200 juta anak perempuan dan perempuan yang hidup saat ini menjalani mutilasi alat kelamin perempuan. Tahun ini hampir 4,4 juta anak perempuan beresiko mengalami praktik berbahaya ini, setara dengan lebih dari 12.000 kasus setiap hari. Jadi jumlahnya itu signifikan. Dan mungkin yang pertanyaan pertama buat Mbak Liz ya, Mbak, kenapa kok akhirnya kita harus concern terhadap sunat perempuan, dan akhirnya pemerintah juga baru mengindikan undang-undang ya, pemerintah dan eksekutif dan legislatif. Mungkin bisa diceritain soal yang undang-undang ini. Jadi kita sebetulnya dapat kejutan dan hadiah ya dari Kementerian Kesehatan yang mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 28 bulan Agustus tahun lalu, tetapi kita agak diam-diam dulu saking bergembiranya gitu, yang menyatakan bahwa sunat perempuan dilarang. Nah, itu di pemerintah. Di civil society udah lebih dulu lagi. Waktu KUPI, Kongres Ulama Perempuan Indonesia, kita mengadakan kongres di Jepara tahun 2021, itu juga menyatakan bahwa itu dilarang atau dalam bahasa agama adalah haram. Nah, tetapi Indonesia tentu saja kita harus berhadapan dengan pandangan-pandangan yang bisa jadi berbeda. Misalnya MUI tetap mengatakan bahwa atau katakanlah bukan dilarang, tetapi malah tidak boleh loh menggunakan istilah pelarangan itu, karena dalam bahasa agama itu baik untuk dilakukan. Nah, jadi ini ada dua nih, satu mengatakan dilarang dalam bahasa agama, satu yang mengatakan jangan melarang karena teksnya mengatakan itu baik untuk dilakukan. Nah, itu satu problem yang sebetulnya kita hadapi, dan pemerintah itu bagus sekali mengambil posisi, karena kita melihat dampaknya, atau pemerintah sendiri melihat dampaknya berbasis research, itu kemudian mengambil posisi itu. Jadi Indonesia patut merayakan keberanian pemerintah untuk menyatakan bahwa itu adalah terlarang. Dan bahasa yang digunakan ada sunat dilarang gitu. Sunat perempuan. Sunat perempuan dilarang. Dilarang, ya. Berapa banyak negara di dunia ini yang sudah secara tegas lewat regulasi positifnya melarang sunat perempuan? Cukup besar sebetulnya. Jadi hampir semua negara-negara, terutama yang di Afrika, itu gini, kalau di Afrika kan untuk menyatakan bahwa itu berbahaya secara publik itu bisa dilihat. Sama dengan di Indonesia kalau kita bilang kawin anak misalnya, itu orang tuh secara common sense bisa melihat gitu itu. Nah,
cukup banyak, saya kira 146 negara itu sudah menyatakan bahwa itu sesuatu yang dilarang, bahkan Mesir itu lebih dulu lagi, dan yang mengeluarkan itu Al-Azhar ya. Jadi basisnya adalah basis research keagamaan, bahwa secara teks itu tidak ada dukungan yang mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang wajib secara syar'i gitu. Begitu. Oke, jadi memang selama ini, jadi apakah misinterpretasi dari ajaran agama atau budaya yang menyebabkan minimal di Indonesia lah itu marak dilakukan sunat? Menarik ya, karena kebetulan tahun yang lalu saya melakukan research ini, jadi 10 tahun untuk mengevaluasi bagaimana upaya-upaya penghapusan sunat perempuan dilakukan, dan sekarang saya melakukan kajian etnografi justru untuk melihat narasi-narasi yang menjadi alasan yang kita bisa interpretasikan alasan orang untuk bersunat, untuk menyunatkan. Yang menarik di Indonesia adalah kita berbeda dengan apa yang ada di Afrika, yang itu adalah secara publik dilakukan, dirayakan, kemudian pemotongan itu betul-betul mengerikan. Kalau di kita kan, kalau kita ngomong statistik lah Uni. Jadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu tahun lalu itu di akhir tahun mengeluarkan satu hasil survei, SPHPN namanya, survei pengalaman hidup perempuan secara nasional, itu kurang lebih 50%. Jadi 1 di antara 2 anak perempuan di bawah 14 tahun itu mengalami sunat perempuan. Ya? Tetapi yang kemudian orang meragukan ini seberapa parah dampaknya, itu adalah karena 58% bentuk sunatnya adalah simbolik. Oh, maksudnya seperti simbolik apa itu? Itu gini, jadi niatnya adalah sama dengan yang real, yang dipotong, yang dicukil. Kalau di sini tuh kelihatan tuh, di Bogor loh, nggak jauh, dikasih pakai jarum, intinya adalah melukai. Tapi yang lain ada hanya pakai kunyit atau disiram pakai air sirih misalnya. Tapi di balik itu kan secara ideologi sama. Melakukan kontrol terhadap seksualitas perempuan. Nah, itu yang menarik saya kira bagi Indonesia adalah bagaimana Indonesia bisa tampil ke depan untuk melakukan sama dengan yang dilakukan oleh PBB, untuk melakukan penghapusan meskipun itu bentuknya adalah sunat. Itu bentuknya adalah simbolik. Karena idenya sama, ya kan? Usaha untuk melakukan kontrol terhadap seksualitas perempuan, gitu ya. Karena kalau kita lihat narasi-narasinya itu selalu gitu, ya nanti kan biar dia nggak nakal, biar dia nggak gatelan, biar dia kan nanti nggak gonta-ganti suami, biar dia wajahnya nggak usah pakai skincare, misalnya kayak gitu. Itu kan idea tentang bagaimana seharusnya secara gender perempuan bertingkah laku. Problemnya di Indonesia di sana. Jadi kalau kita berhasil menurunkan angka sunat perempuan, sebetulnya secara bersamaan itu berarti menaikkan indeks kesetaraan gender. Itu yang harus kita lihat secara besarannya bagi Indonesia. Ya. Nah, dalam proses Mbak Lis melakukan penelitian, itu keberatan nomor 1 untuk sehingga kemudian tetap melakukan sunat perempuan itu apa? Pemahaman tadi? Ya, jadi tergantung ya. Kalau di wilayah tertentu, terutama di Sulawesi Selatan misalnya, atau di Gorontalo atau di Lombok, itu bagian dari identitas kelas sosial. Jadi kalau kita ingin mendapat status sosial tentang anaknya atau tentang status orang tuanya, sunat perempuan dijadikan
sarana itu ya, entah itu melalui pesta dan lain sebagainya untuk memberi nilai tinggi kepada anak perempuannya gitu. Nah itu begitu. Ada lagi yang paling umum adalah karena tadi nilai takut perempuan terjadi apa-apa. Jadi orang tua dalam hal ini ibunya mengatakan bisi ayana naon neng, saya orang Sunda, takut ada apa-apa. Sesuatu yang sifatnya mitos toh, tetapi terkait dengan konkret sekali terkait dengan bagaimana mereka memperlakukan perempuan, anak perempuan secara gender dengan cara melukai walaupun simbolik genitalia perempuan. Jadi ada prasangka yang diberikan, yang dituduhkan kepada si bayi yang baru lahir itu atas seksualitasnya. Itu problemnya menurut saya yang harus kita lihat di Indonesia. Dan ini perlakuan terhadap bayi yang belum tahu apa-apa yang belum bisa melakukan, belum berhak apapun ya. Tidak bisa tidak bisa protes apa segala macam. Nah, gimana pandangan dari tadi Majelis Ulama ternyata tetap seperti itu, tapi KUPI ini bukannya kalau saya nggak salah ini banyak ke Nahdlatul Ulama ya. Gimana sebetulnya secara umum pandangan dari organisasi-organisasi massa keagamaan terhadap perjuangan ini? Ya, menarik ya. Jadi kita harus membedakan. Yang paling menarik tentu Muhammadiyah, karena Muhammadiyah itu kan metodologi untuk mengambil cara untuk menafsirkannya itu clear, yaitu ini status hadisnya bagaimana. Kalau menurut Muhammadiyah status hadisnya adalah kebanyakan dhaif, jadi lemah. Buat Muhammadiyah udah clear gitu. Karena lemah maka mereka mengatakan tidak dianjurkan. Jadi saya wawancara sama kiainya, kenapa pakai bahasa tidak dianjurkan? Ya Mbak, kami harus menghargai orang yang masih meyakini bahwa selemah-lemahnya hadis tetap lebih baik untuk dituruti, kira-kira begitu. Instead of melarang. Instead of melarang. Jadi secara struktur kalau di Muhammadiyah clear, di Dewan Kesehatan atau Majelis Kesehatannya, di rumah sakitnya itu sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Bagaimana praktiknya? Itu tergantung. Peer group-nya mendukung atau mendukung untuk melakukan atau menolaknya. Nah, studi etnografi saya melihat variasi-variasi itu. Ada satu ibu-ibu yang bercerita, karena dia dari Solo, sebagai anak tunggal, di dalam masyarakatnya atau di dalam lingkungannya, apapun akan dilakukan untuk melindungi anak perempuannya. Takut ada apa-apa itu, makanya sunat dilakukan. Terus saya tanya, apa yang dirasakan? Enggak sih Mbak, cuman geli aja gitu. Kepada si anaknya? Pada si anaknya itu. Atau si anaknya sendiri waktu itu sudah 8 tahun. Jadi dia mengatakan tidak ada rasa apa-apa. Tetapi Muhammadiyah yang lain, dengan backgroundnya yang katakan dari wilayah tertentu, dia bilang ini syariat Mbak, saya harus melakukannya. Jadi meskipun dari strukturnya itu tidak dianjurkan, dalam realitasnya itu ada variasi. Dan campaign menjadi sangat penting di situ. Itu sebaliknya dari NU. NU dalam keputusan pertemuan lah katakan begitu, Bahsul Masail di Makassar tahun 2010 itu mengatakan tidak ada yang kurang lebih sama sebetulnya sama MUI, bahwa tidak ada hukum yang melarang pelaksanaan sunat itu. Perempuan. Ya, jadi setidaknya mubah atau boleh iya boleh enggak, tapi tetap lebih baik untuk dilakukan karena hadisnya mengatakan itu. NU tuh formalnya legalnya begitu. Tapi di dalam wadah NU, misalnya Fatayat, itu Fatayat yang membawa isu itu ke dalam Bahsul Masail, ke forum Bahsul Masail, datang dari pengaduan masyarakat. Ada ini, kami membutuhkan fatwa. Nah karena NU statusnya kayak gitu, itulah kenapa KUPI yang isinya adalah juga orang NU,
kebanyakan ya, mayoritasnya adalah fatayat dan lain sebagainya, keluar dengan fatwa yang betul-betul berbeda dengan NU. Mereka berangkat dari pengalaman perempuan, berangkat dari testimoni pengalaman-pengalaman perempuan, berangkat dari cara pandang yang kritis tentang cara membaca teks. Mereka keluar dengan fatwa yang sebaliknya. Ini haram, tidak bagus, tidak baik untuk dilakukan. Nah, menurut saya variasi ini harus dilihat sebagai kekuatan, karena ada potensi untuk mari mendiskusikannya, mari kita mendialogkannya, dan di atas itu semua pemberian otoritas kepada negara. Hei negara, kalau melihat dampaknya seperti itu, baik secara simbolik yang mengkonstruksikan gender ataupun yang katakan realnya tuh kalau dilihat di testimoni itu ngeri sekali. Ada perempuan yang baru melihat dengan cermin, kok aku nggak punya klitoris, dia baru tahu. Dan kenapa bisa mungkin terjadi? Karena tidak ada aturan cara untuk menyunat perempuan. Beda sama laki. Laki jelas, yang mau diambil kulupnya dan caranya seperti apa, secara medis dipelajari di Fakultas Kedokteran atau di kebidanan. Sunat itu nggak ada, kurikulumnya pun tidak ada. Untuk perempuan. Nah, itu yang menyebabkan orang bisa kebablasan, habis sama sekali. Bahkan kalau itu simbolik, itu kan bisa menimbulkan trauma, bisa menimbulkan bencana yang kita tidak tahu. Masalahnya memang belum ada research mengenai dampak kesehatan. Ada itu yang baru mau saya tanyakan, maksudnya alasan pembenaran bahwa sunat perempuan itu merugikan perempuan beyond bahwa ini mengontrol seksualitas perempuan ya. Jadi memang belum ada ya. Jadi gini, research empiris yang sifatnya research kuantitatif itu belum ada. Dan ketika saya tanya ke ahli ginekologis di Bandung ya, atau ahli penyakit infeksi anak, dia bilang nggak relevan untuk menanyakan itu. Iya kan? Karena pertama itu pengalaman orang yang panjang. Kalau disunatnya sekarang, lalu perasaan bahwa itu berdampak pada frigiditas misalnya. Bagaimana menghubungkannya 25 tahun kemudian? Nah, menurut beliau itu bisa saja dilakukan dengan mengukur ada nggak di puskesmas anak yang habis disunat mengalami infeksi misalnya. Tapi beliau mengatakan itu nggak relevan karena itu beda kan kalau infeksinya infeksi apa sih namanya ini tali pusar. Pada bayi itu bisa dicek, bisa selalu memang itu dilihat kematian bayi karena infeksi. Kematian bayi karena itu selalu dilihatnya kasuistik sebagai testimonial biasanya gitu. Dan itu mau diadukan nggak mungkin. Waktu kita diskusi dengan Komnas Perempuan, misalnya Mbak Alimatul Kiptiah, bagaimana ya kalau kita ngadu ke polisi? Saya mengalami kekerasan. Tapi kekerasannya di masa lalu, 25 tahun yang lalu. Jadi bahwa saya mengalami kesulitan untuk orgasme atau mengalami kesulitan akibat tindakan itu, mundur ke belakangnya itu, cara mengeceknya bagaimana. Jadi menurut beliau dan saya setuju, secara metodologi harus ada cara. Itulah karenanya testimonial menjadi penting untuk menilai pengalaman perempuan sebagai sah, sebagai kebenaran. Dan itu membutuhkan metodologi yang bisa mengukur itu. Sama dengan mengukur kerugian dari kawin anak. Kan bisa diukur secara ekonomi. Nah ini pun sebetulnya secara metodologi harusnya juga bisa diukur kerugian dari praktek-praktek sunat perempuan yang simbolik ataupun yang real, gitu deh menurut saya. Nah, jadi yang bentuknya peraturan pemerintah atau undang-undang? Peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan itu apa yang alasannya yang digunakan itu alasan apa? Karena kan survei pengadu, jadi gini.
ada kebutuhan orang untuk kepastian. Datangnya dari mana? Dari ibu bidan. Jadi Ikatan Bidan Indonesia itu selalu mengeluhkan tentang kami tidak diajari, tapi masyarakat minta. Kalau ditolak, mereka akan lari ke Paraji. Betul. Kalau ke kami bisa jamin bahwa kami tidak akan melakukan apa-apa. Tidak menyunat, tidak apa, paling hanya membersihkan kayak gitu. Tapi kami tidak punya pegangan hukum. Nah, keluar peraturan itu. Gitu. Antara lain seperti itu. Jadi sebetulnya sih Kementerian Kesehatan itu seperti bukan bimbang ya, seperti bingung dalam melihat ini sunat perempuan ini apa sih gitu. Bukan mengobati, bukan penyakit. Karenanya disebut ini bukan domain kami, ini domain culture. Tetapi ketika ada perlukaan itu baru domain mereka gitu. Nah, itulah Kementerian Kesehatan berkepentingan untuk mencegahnya. Mencegahnya adalah dalam larangan. Kalau gitu tidak usah, gitu. Lebih ke sana sih Uni. Kan ini 10 tahun ya, ini kan jadi satu dekade ya. Satu dekade cukup drastis nggak persepsi orang di Indonesia ini selama dari mungkin 10 tahun yang lalu, kemudian 10 tahun kemudian tentang sunat perempuan ini? Ya, drastisnya begini, dan itu buat saya juga mengherankan gitu ya. Jadi ketika saya mengatakan menurut statistik yang paling lama 2013 itu kan statistik survei kesehatan dasar itu mengatakan kan 51,2%. Jadi 1 di antara 2 perempuan. Ketika saya sampaikan data itu misalnya, katakanlah pada aktivis human rights, gini, yang satu mengatakan 50%, gila loh, emang kita kayak di Afrika, gitu ya. Tetapi kepada yang lain, kepada yang punya kecenderungan bahwa mereka meyakini bahwa ini adalah suatu keharusan, masa sih di Indonesia cuma 51%? Mestinya kan 90 atau 100%, karena penduduk Indonesia kan 87% Muslim. Seharusnya itu gitu, untuk menunjukkan betapa bingungnya orang menghadapi realitas di Indonesia ada praktek sunat perempuan ini. Itu beda sekali dengan kawin anak kan, seperti tadi saya bilang. Bahwa atau isu-isu lain lah yang terkait dengan seksualitas atau kebutuhan akan family planning services atau itu gampang untuk mengconvince-nya terkait dengan data. Di sini itu selalu ada masa 50% atau cuma 50%. Seharusnya lebih tinggi dari itu gitu. Nah, menurut saya karenanya campaign menjadi sangat penting. Campaign stop ibu jangan melakukan itu, stop tidak ada kerugian apa-apa untuk tidak melakukannya. Lihat Muhammadiyah aja melarang, sebagian NU juga melarang, KUPI juga melarang, dan itu dalil agamanya. Yang repot memang dalil budaya. Itu kan sama Uni, kenapa perempuan harus diet? Itu kan sama, kenapa perempuan harus misalnya kawin muda? Itu kan agar keperawanannya kira-kira begitu, virginitasnya yang harus dipertahankan. Itu ideologi di belakangnya itu, dan itu kita tidak bisa mengandalkan Kementerian Kesehatan. Itu soal kebudayaan, itu di pendidikan harus disampaikan bagaimana memberi hormat, memberi respect kepada anak perempuan kita, tidak mendiskriminasikan mereka dengan prasangka itu, gitu. Mbak Lis itu kan juga berinteraksi dengan politisi-politisi ya, perempuan, apalagi waktu perjuangan untuk pengesahan rancangan undang-undang anti kekerasan seksualitas ya. Kira-kira ini gimana melihat mereka untuk isu ini? Aku tarik nafas. Minum. Jadi gini, isu kekerasan itu diterima. Jadi saya senang misalnya karena kita sudah berlangsung lama ya membicarakan soal kekerasan. Istilah KDRT aja
orang awam sudah melakukannya. Tetapi ketika mendaftar ragam kekerasan itu, sunat perempuan paling belakang. Kadang-kadang lupa. Sama dengan kalau kita bicarakan soal HAM. Nah, itu juga sama, pelanggaran HAM. Nggak pernah dimasukin. Kenapa? Pertama, udahlah perempuan, terkait dengan mitos, ada di wilayah paling private, terkait dengan diomongin ke publik ya, pamali dan lain sebagainya, terkait dengan satu anatomi di dalam tubuh manusia yang disebut genitalia itu. Jadi udahlah isunya private di tubuh perempuan yang paling personal lagi, gitu ya. Istilahnya perempuan itu juga mungkin mungkin sangat sedikit yang bisa confident mengatakan tolak sunat perempuan karena antara lain dampaknya itu adalah yang merendahkan satu, kamu sendiri misalnya gitu. Yang satu mengontrol kekuasaan terhadap seksualitas, atau bahasa yang lebih bluntnya itu adalah membuat perempuan misalnya terancam tidak bisa merasakan kepuasan seksual karena proses sunatnya bisa kebablasan karena tidak sesuai dengan standar, nggak pernah diajarkan. Mungkin untuk ngomong kayak gitu aja mungkin di depan publik itu dia perempuan sendiri ngerasa kayaknya kok vulgar amat gitu ya. Padahal kan kepuasan seksual itu kan both side kan, yang harusnya punya hak untuk itu kan. Tetapi kalau perempuan mengatakan itu kesannya kok kayak apa ya? Kamu kok kayak nakal atau apa ya? Too much ya. Jangan-jangan baru kita yang pertama kali ngomongin itu depan publik. Iya benar. Iya betul. Jadi tetapi yang sering saya merasa kenapa saya insist untuk terus campaign soal ini, saya sering ketemu dengan orang-orang perempuan remaja, bukan remaja yang perempuan mama-mama muda itu, kita mendiskusikannya, mereka gini, berkaca-kaca tanpa bisa dia bicara, gitu. Beberapa kali, ada yang satu tulis, aku minta nomor teleponnya, saya mau cerita. Saya bilang, di mana cerita? Di rumah Bulis saja, gitu. Jadi bayangin, di rumahnya aja dia nggak berani, di kantornya dia nggak berani, dia pengen cerita di ruang yang paling sangat private, yaitu di rumah saya misalnya. Dia bisa cerita, saya bertanya pun saya sampai nggak berani. Saya dengar aja apa yang dia rasakan. Nah, buat saya, pengalaman perempuan seperti itu adalah sah sebagai kebenaran untuk menyatakan dampak dari sunat perempuan itu. Sebetulnya yang perlu diedukasi adalah semua orang ya. Betul. Dan betul. Ya terutama laki-laki juga. Karena kan tuntutan seringkali itu tidak muncul ya, muncul ya. Tetapi juga pada perempuan, pada ibunya yang menyatakan dia mendapat mandat kultural untuk menjaga anak perempuannya kan. Nah, mandat kultural itu yang menyebabkan mereka memutuskan untuk berarti saya harus melakukannya. Studinya Andre Viard misalnya itu sudah melakukannya tahun 89 di Indonesia. Itu sunat perempuan itu sekresi di antara si perempuan dengan parajinya. Kalau kita tanya ke bapaknya, dia bisa nggak tahu loh bahwa ada tindakan ini. Berarti kan beban itu untuk menjaga anak perempuannya ada pada si perempuan, di ibunya. Ibunya dari mana? Dari ibunya lagi gitu. Saya ketemu dengan seorang aktivis, suaminya juga katakanlah aktivis yang sangat educated, dan untung suaminya membaca. Jadi si perempuan ini, saya ketemunya malah di Amerika. Dia bilang anak ke-1, ke-2, ke-3. Jadi ibunya menanyakan, kenapa anak lu disunat, kenapa nggak disunat gitu. Terus si ini bilang, iya karena suami saya mengatakan itu tidak harus disunat. Suami saya punya bacaan itu tidak harus disunat. Nah itulah katanya punya anak kan disunat, nanti anakmu gatel katanya. Terus dia bilang gini, dia orang Betawi ya, perasaan ya kata ke ibunya, yang bersunat gua, 3 anak gua itu nggak ada yang disunat, tapi yang
nakal itu gua katanya. Sejak SMA aku udah cari pacar kan. Anakku lurus-lurus aja tuh katanya gitu. Padahal Jadi nggak disunat, ya padahal nggak disunat gitu ya. Untuk mematahkan mitos itu susahnya setengah mati. Karena bukan hanya ternyata nggak ada korelasi dengan keyakinan agama. Mereka nggak pernah fatwanya baca enggak, tapi ada di dalam diri si perempuan itu mendengar dari kecil dan lain sebagainya how to control anaknya sendiri, anak perempuannya dengan cara itu. Dan mengontrol itu banyak caranya kan. Diet sejak kecil kita sudah diajarkan perempuan tidak boleh makan yang ini itu dalam rangka Kalau di agar Cina kakinya perempuan harus kecil ya. Jadi diikat-ikat gitu ya. Diikat gitu misalnya. Itu kan contoh yang sama. Sebuah perilaku atas tubuh perempuan untuk mengontrol bukan hanya seksualitasnya lah, tetapi appearance-nya sebagai perempuan gitu ya. Asumsinya bahwa perempuan memang harus secara struktural itu subordinat dari laki-laki. Dari aturan yang ada, Mbak, apakah ada sanksi bagi orang tua yang melakukan? Ini kan pasti orang tua karena anaknya masih bayi melakukan sunat perempuan. Dua hal, satu sanksi belum ada, karenanya Kementerian Kesehatan sedang mengatur, sedang membuat PP-nya. Yang kedua adalah penyembuhan. Itu juga belum ada. Kalau itu gangguannya psikis, terus-menerus, bagaimana mengatasinya? Gangguan kejiwaan. Ada satu ibu dari mana ya, melihat bambu, itu dia ketakutan sekali. Jadi dia punya memori yang buruk. Karena sunatnya pakai bambu. Pakai bambu gitu. Nah, hal-hal semacam itu emang belum diatur. Tapi sekali lagi menurut saya ini adalah peluang yang baik bagi Indonesia untuk memimpin dunia, untuk mengadvokasikan ke dunia upaya untuk mengatasi sunat perempuan dari jenis sunat yang berbeda dari apa yang terjadi di Afrika atau di wilayah-wilayah lain lah yang memang melakukan sunat secara sangat brutal, ya. Itu kita punya model sunat yang lain yang diakui juga oleh PBB dan kita bisa memimpinnya. Aset kita banyak, punya NU dan Muhammadiyah, punya metodologi, punya para aktivis perempuan yang sebetulnya dari dua sisi kelompok muslim dan sekuler kita sudah lama berkonvergensi di Indonesia dan kita punya peraturan-peraturan yang sudah sejak zaman Gus Dur dan lain sebagainya tentang kesetaraan gender kan sudah ada. Jadi saya merasa bahwa ini bukan lebih dari saatnya, tapi Indonesia memang harus memimpin menurut saya untuk campaign, untuk melakukan upaya penghapusan sunat perempuan itu. Siapa kalau misalnya Mbak Lis appeal kepada publik selain tentu saja sudah punya hubungan baik ya dengan dua organisasi massa Islam terbesar, menurut secara infrastruktur yang efektif untuk melakukan campaign edukasi penyadaran tentang ini tuh lembaga mana, Mbak? Harus dari Bappenas. Karena tentu saja punya alokasi anggaran, walaupun sekarang menjadi sedang kita bicarakan lagi, tapi juga punya jalur struktural ke kementerian dan lembaga untuk membicarakan ini. Dan memang RPJMN-nya sudah mengalokasikan itu. Nah, yang kedua adalah sektor-sektor yang terkait dengan kebudayaan. Jadi Kementerian Agama, kemudian Kementerian Budaya sekarang jadi satu kementerian sendiri ya. Harus ke sana. Yang kedua menurut saya, tadi saya habis ketemu sama Ketua Dharma Wanita Pusat, ini bisa menjadi karena itu kan struktural sampai ke bawah ya, istri ASN dan ASN perempuan yang pastinya punya anak, ya kan? Yang ketiga tentu saja ekosistem organisasi-organisasi di tingkat desa, di tingkat perdesaan itu, karena di situ PKK, keputusannya. Jadi di level atasnya kita bisa debat soal fatwanya, tapi keputusan itu ada di paling bawah itu, itu.
desa di rumah tangga ya. Dan jadi ini tadi Kementerian Desa harus Kementerian nama. Desa. Tentu saja KPPA dan lain sebagainya. Dan civil society itu juga. Jadi once bicara tentang human rights, jangan lupa ada satu elemen yang harus dibicarakan. Dan sering terlupakan. Yang sering terlupakan, ya. Mbak, personal question, kenapa Mbak Liz tertarik specifically untuk meneliti tentang sunat perempuan dan dampaknya itu? Ya, jadi pada tahun 2014, saya 1 tahun ke lapangan. Kebetulan dapat award dari Australia untuk melakukan research. Saya nggak usah mikir duit, saya kemana aja. Pergi ke sana ke sini, 2 temuan saya yang menurut saya kita nggak pernah ngomongin nih. 1, kawin anak, yang kedua praktek perayaan sunat perempuan itu. Dan buat saya terkejut terus terang. Hah? Seperti juga orang yang belum pernah itu ya melihatnya. Lalu karena saya studi gender, saya melihat ini sebetulnya cara yang paling sederhana, murah dalam mengkonstruksikan gender itu di situ adanya gitu. Jadi saya tentu saja data menjadi sangat penting karena survei selalu mengatakan di atas 50%. Kemarin lah SPHPN 2024 turun sedikit 48% misalnya kayak gitu. Dan yang menarik dari seluruh data itu alasan orang bersunat karena yakin bahwa itu adalah pandangan keagamaan. Jadi Kementerian Agama berkepentingan dengan ini, tapi hampir jarang isu ini dibicarakan. Jadi penyadaran menjadi sangat penting dan itu saya merasa bahwa saya background medical anthropology, saya ada di lapangan, saya penulis, saya merasa setelah isu kawin anak dan goal sukses, saya ingin bahwa ini menjadi bagian dari sesuatu yang harus kita bicarakan secara terbuka. Jadi terima kasih bahwa kita membicarakan tema ini loh. Iya. Jadi luar biasa ini ya. Ini adalah tema yang overlook karena baik secara sadar maupun tidak sadar. Secara tidak sadar karena itu tadi bahkan isu HAM kita bicara nggak menyinggung ini atau paling belakangan. Secara sadar karena merasa membicarakan hal ini adalah tabu, vulgar apa segala macam tanpa memahami itu, dampaknya. Udah penting dia bilang. Ada isu lain yang lebih isu penting. Isu lain ya. Oke. Mbak, makasih banget atas pembelajaran buat saya dan juga buat teman-teman redaksi dan juga teman-teman yang menonton tayangan ini ya. Ini sesuatu yang penting, katanya kan kalau salah satu fungsi penting dari jurnalis itu adalah voicing the voiceless. Ya. Ini adalah ini dia. The voiceless The voiceless. Bahkan untuk ngomong di rumahnya dimanapun, contohnya tadi disampaikan oleh Mbak Liz, dia nggak confident harus bicara di tempat yang private banget sama orang yang memang dia bisa percaya dan paham tentang masalah ini. Jangan bosan-bosan untuk memberikan pencerahan kepada kita semuanya ya Mbak Liz. Terima kasih juga, jangan bosan-bosan mengundang. Iya. Itu tadi perbincangan tentang sunat perempuan, dampaknya luar biasa dan juga ada momentumnya. Baru kita ada peringatan 6 Februari, Hari Anti Toleransi terhadap Pelukaan dan istilahnya tuh pelukaan dan pelukaan dan pemotongan genitalia perempuan atau paling populer lebih gampang dipahami adalah ini loh lihat di Indonesia ya kan? Peta Indonesia kita lihat yang merah-merah ini itu, yang melakukan secara statistik. Jawa paling banyak ya? Jawa paling banyak, Sumatera ya? Oke. Nah jadi itu pekerjaan rumah tangga kita juga untuk bersama-sama untuk melakukan upaya-upaya penyadaran terhadap anti sunat perempuan ini. Aturannya sudah ada, tapi mungkin juga belum terlalu disosialisasikan. Jadi ini adalah pekerjaan bersama, tidak bisa dilakukan 1, 2, 3 lembaga saja. Tapi salutlah sama Mbak Liz karena dan based on data dan teman-teman. Terima kasih dan sampai ketemu di Real Talk with Unilbis berikutnya. Salam.